Bab. Tangannya mengangkat pelan, mengetuk pintu kayu dengan sekali hentakan penuh keraguan. Suara dari dalam menyahut pelan, dan tak lama pintu itu terbuka. Sosok wanita parubaya muncul di ambang pintu, Bu Herlina, dengan kerudung abu-abu dan mata yang menyimpan banyak tanya. Davian langsung menunduk, penuh hormat. Tangannya terulur menyalami tangan Bu Herlina yang mulai berkeriput. Maaf, Umi, atas semua kekacauan yang terjadi tadi. Saya tidak datang untuk membuat luka baru, hanya ingin menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Herlina menatapnya sejenak. Mata tuanya membaca kepedihan di wajah Davian. Dia mengangguk perlahan, suaranya tenang meski ada kekhawatiran samar. Masuk dulu, nak. Duduklah sebentar. Ibu panggilkan Alea. Davian masuk. Langkahnya pelan, seperti seseorang yang sedang menuju ruang penghakiman. Ruang tamu itu masih seperti terakhir kali dia datang, hangat, sederhana, tetapi kini serasa menyesakan. Beberapa menit berlalu dalam senyap yang menegangkan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung mundur waktu sebelum semua ini benar-benar berakhir. Alea datang, dan duduk di hadapan Davian, tangannya bertaut di pangkuan, dan matanya tampak sembab. Sorot itu bukan lagi milik wanita yang dulu menyambut Davian dengan senyum malu-malu, melainkan wanita yang telah melewati malam yang panjang dalam tangis yang berbeda arah. Davian berdiri gugup, lalu menarik napas sebelum berkata dengan lirih, "Maaf. Untuk semua yang terjadi tadi." Alea menghela napas keras, lalu memalingkan muka. Dengkusannya seperti tamparan, dingin dan kesal. Namun Davian tak menyerah. Dia duduk menatap Alea dengan lekat, seolah meminta Alea melihat keseriusannya saat ini. "Aku akan berangkat ke Jakarta hari ini. Dan besok, aku kembali ke Mesir." Suaranya 30. Berat, dan serak. "Maaf kalau ini mendadak, tapi sudah kupikirkan. Semua ini tak bisa kutunda lagi." Alea tetap diam. Tapi rahangnya mengeras. Bahunya sedikit tegang. "Maaf karena kehadiranku justru membawa kekacauan. Tak seharusnya aku jatuh cinta padamu, lalu sekarang, meninggalkanmu dalam luka yang seperti ini." "Maaf, Alea." Kata-kata itu menetes lambat, dan menyayat. Air mata Alea jatuh pelan, tanpa isak, tetapi cukup untuk menunjukkan betapa hatinya remuk oleh pengakuan Davian, seolah menyesal telah mengenalnya. "Sebegitu buruknyakah dirinya saat ini?" Davian menunduk. "Kalaupun kamu masih ingin menungguku, aku akan coba memperjuangkan hubungan ini lagi. Tapi, mungkin, bukan sekarang, tidak saat ini." Kata-kata itu belum selesai meluruh di udara, saat Alea menoleh cepat, tatapannya setajam silet. "Kamu datang ke sini hanya untuk melempar janji setengah matang." Suaranya naik, tajam, namun terdengar patah. "Kalau kamu tidak serius, kenapa datang memintaku menunggumu? Apa kamu pikir aku wanita yang bisa dibiarkan menggantung di persimpangan jalan?" Davian terdiam. Matanya membelalak, tetapi tak bisa menjawab. "Aku butuh kepastian, Davi. Lanjut atau berakhir?" Serunya, suaranya mulai bergetar. "Jangan pelin-pelan. Jangan bicarakan tentang cinta, jika kamu sendiri masih sibuk mencari arah." Dia berdiri, tubuhnya gemetar, lalu menatap Davian dengan penuh luka. "Kamu bilang akan pergi ke Mesir, tapi juga bilang akan memperjuangkan hubungan kita. Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun? Dengan status seperti ini?" Dia tertawa getir, tetapi matanya basah. "Hah? Kamu pikir aku wanita bodoh? Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi yang kamu percayai selalu dia, Azarin. Suaranya yang kamu dengar, air matanya yang kamu bela." Davian ingin membantah, tetapi tak ada kata yang bisa menebus kenyataan. Alea menggeleng pelan, getir. "Sudah, Davi, kalau memang kamu yakin dia yang benar, pergilah bersamanya. Jangan sisakan harapan untukku. Aku bukan tambatan kedua. Aku bukan tempat berlabuh saat hatimu terluka."
Tangannya mengepal di sisi tubuh. Cinta itu bukan pelarian. Dan aku bukan tempat singgah. Aku butuh seseorang yang menetap, bukan yang pergi dengan janji kabur. Hening menggantung panjang di antara mereka. Davian menunduk. Tak sanggup melihat wanita yang kini berdiri dengan luka yang dia ciptakan sendiri. Kalau kamu memang mencintaiku, buktikan, jangan hanya lewat kata. Tapi jangan paksa aku menunggu dengan keyakinan setipis udara, ucap Alea lirih. Kamu yang mengatakan tadi di depan orang tuaku, akan melamarku besok, tapi kini kamu datang, dan menyampaikan akan ke Mesir besok. Gila ya, kamu. Lalu dia berjalan pergi, meninggalkan Davian sendirian di ruangan yang terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Kalau sekarang, aku belum bisa buktikan apapun, Alea. Langkah Alea terhenti. Bahunya menegang. Davian menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan, suaranya berat, getir. Aku tidak bisa memberikan pembuktian apapun padamu saat ini. Besok, seharusnya aku melamarmu, sebelum aku kembali ke Mesir. Ini yang sudah kukatakan tadi, kan? Tapi, maaf. Kalau aku tidak bisa mewujudkannya. 31. Kalimat itu mengalir seperti bilah pisau yang menyeret luka dalam. Alea langsung berbalik badan. Tatapannya tajam, menusuk. Karena Aza lagi. Suara Alea meninggi, tak menjerit tapi penuh tekanan. Ini yang ingin kamu katakan, kan? Bahwa kamu perlu mengkaji ulang semua masalah ini. Perlu mencari kebenaran dulu, sebelum menentukan siapa yang harus kamu perjuangkan. Dia melangkah maju, jarak mereka makin dekat, tetapi hatinya terasa makin jauh. Aku tidak butuh janjimu, Davi. Tidak butuh kata-kata yang setengah hati. Kamu pergi, dan tidak perlu kembali lagi. Napas Alea tercekat sesaat sebelum kalimat berikutnya meluncur tajam seperti panah. Katakan saja jika kamu memang hanya mempermainkanmu, itu sebabnya kamu datang ke sini, dan berpamitan ke Mesir, karena apa? Karena sesungguhnya di hatimu itu bukan aku. Tapi Aza dan Aza. Alea mengangkat tangan saat Davian hendak menyela. Aku doakan kamu menikah dengan Aza, saat Din meninggal nanti. Davian melotot. Jantungnya seperti diremas paksa. Astagfirullah, Al. Apa yang kamu katakan? Serunya, nada suaranya antara kesal dan juga sedih. Alea hanya menatap dingin. Namun, sorot matanya penuh luka yang dalam. Davian memejamkan mata sesaat, lalu menahan napas sebelum bersuara lagi. Suaranya kali ini lebih lirih, namun jelas dan penuh tekanan. Kamu tahu, kenapa aku tidak bisa mengikatmu besok? Kenapa aku harus terburu-buru meninggalkan Indonesia? Dia menatap Alea lurus, matanya basah, tetapi tetap kuat. Karena hari ini, aku sudah membuat seluruh keluargaku kecewa. Karena aku membelamu, Alea. Nada itu menusuk lebih dari sekadar pembelaan. Karena aku memilih kamu, Mbak Aza sekarang terbaring di rumah sakit, mungkin kehilangan anaknya. Alea terdiam, matanya membulat perlahan. Davian pun melangkah setapak maju, tetapi tidak menyentuh. Apa kamu pikir, setelah aku menciptakan masalah sebesar ini, aku masih bisa datang besok dengan senyum dan bunga untuk melamarmu? Aku bahkan sudah dibuang orang tuaku hari ini, Alea. Dibuang oleh ayahku sendiri. Alea tersenyum getir, hatinya hancur bersama harapannya. Dia bahkan tak sedikit pun tersentuh soal kondisi Azarin saat ini, bahkan tak penasaran. Yang dia pedulikan saat ini, hanya hatinya yang hancur. Jadi, tujuanmu datang ke sini untuk apa? Persingkat saja, agar aku tahu kemana aku harus melangkah. Apakah mundur, atau tetap bertahan? Lirih Alea. Davin menghela napas berat, dan memalingkan wajah ke lain arah. Aku ingin kita akhiri semuanya. Sekali lagi maafkan aku, pernah menjadi air yang menyirami hatimu. Air mata Alea terjatuh tanpa bisa dicegah, tepat di depan Davian. Suara nada dering yang memecah keheningan sejenak mengalihkan ketegangan di antara mereka. Davian buru-buru merogoh saku, mengangkat ponselnya,
lalu melihat nama di layar. Wajahnya berubah, tak ada senyum, hanya ketenangan yang mencurigakan bagi siapapun yang memperhatikannya. "Halo, Assalamualaikum," ucapnya singkat, lalu diam sejenak. "Kamu sudah tiba." Nada suaranya mendadak berbeda. Tidak hangat, tetapi tenang. 32. Berungguaka sekitar awajar lagi Delwiba di bandara. Lanjutnya sambil berdiri, membelakangi Alea yang masih berdiri di ruang tamu. "Kamu bisa cari makan dulu di kafe sekitar bandara, nanti aku datang." Alea hanya bisa berdiri terpaku. Suara perempuan dari seberang sambungan telepon terdengar samar, tetapi cukup untuk menggetarkan dadanya. Dia tak tahu siapa yang sedang bicara dengan Davian, namun cara pria itu menjawab, seolah tanpa beban setelah percakapan panas barusan, terasa seperti tamparan. Air matanya mulai mengalir pelan, tak bisa dia cegah lagi. Dalam hening yang mencabik, Davian menyimpan kembali ponsel ke sakunya, tetapi sebelum sempat menoleh, Alea telah lebih dulu berbalik. Langkahnya cepat, hampir berlari, menahan isak yang semakin memberat. Davian sempat tergerak memanggil, tetapi lidahnya keluh. Tidak ada satupun kata yang terasa pantas. "Maaf, Al." 33. Waktu terasa berhenti di lorong IGD, hanya suara jam dinding dan derap langkah para perawat yang sesekali melintas, seolah menjadi musik latar dari kesunyian yang menyayat. Din masih duduk di kursi tunggu, kepalanya tertunduk, jemarinya saling menggenggam erat hingga memutih. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sejak Azarin dibawa masuk, belum ada satupun kabar keluar. Beberapa kali dia mencoba berdiri, berjalan mondar-mandir, namun kembali terduduk lemas. Sesekali melirik ke arah pintu IGD yang tertutup rapat. Tidak ada suara. Tidak ada kabar. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka. Seorang dokter perempuan keluar, mengenakan jas putih dengan masker yang masih tergantung di bawah dagunya. Wajahnya serius. Matanya menatap Din yang langsung bangkit berdiri. Begitupun dengan Pak Argatama serta Bu Mahira. "Anda suaminya?" Din mengangguk cepat. "Iya, Dok. Bagaimana istri saya?" "Bagaimana, Azarin?" Dokter menarik napas, lalu menatap Din dan kedua orang tuanya secara bergantian. Wajahnya datar, namun penuh kehati-hatian. "Kami sudah melakukan observasi awal," ujar sang dokter. "Istri Bapak mengalami trauma benturan di bagian perut bawah. Kami mendeteksi adanya tekanan abnormal pada rahim yang sedang mengandung kembar dua." Din langsung terhuyung mundur setapak, tetapi Pak Argatama refleks memegang pundak sang anak agar tetap berdiri dan mendengar sepenuhnya perkataan dokter. Lalu, apakah mereka baik-baik saja? Kali ini Pak Argatama yang menjawab. "Untuk saat ini," lanjut sang dokter, "kami tidak mendapati tanda-tanda keguguran atau pendarahan. Namun, ada penurunan signifikan pada denyut jantung salah satu janin." Bu Mahira langsung menutup mulutnya, air matanya jatuh menetes. Benturan keras pada usia kandungan muda terutama saat janin kembar bisa menyebabkan komplikasi yang disebut selective fetal growth restriction atau gangguan pertumbuhan pada salah satu janin, jelas dokter lagi. Ini berarti, ada kemungkinan salah satu janin berkembang tidak optimal, bahkan bisa berhenti tumbuh. Din nyaris tidak bisa berdiri tegak. Tubuhnya seperti kehilangan tulang. "Apakah bisa diselamatkan keduanya?" tanya Pak Argatama dengan suara bergetar. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin," jawab dokter pelan. "Namun, kehamilan ini akan menjadi kehamilan risiko tinggi. Dan untuk sekarang nih, Azarin masih belum sadar. Kami curiga ada tekanan darah yang naik akibat syok, dan kami harus memantau fungsi organ lainnya. Jika tidak stabil dalam 24 jam ke depan, kami akan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut." Din menunduk. Lututnya lemas. Seakan dunia mencengkeram pundaknya, menarik seluruh beban dunia ke dalam dadanya. Dia menangis. Bukan meraung, tetapi isak tertahan yang justru lebih menemilukan. "Sayang," gumamnya. "Maafkan aku.
Pak Argatama menepuk punggung putranya perlahan. Namun tangannya sendiri gemetar. Sementara Bu Mahira hanya bisa memeluk cucunya lebih erat. 34. Kami akan memindahkan pasien ke ruang perawatan intensif, ujar sang dokter sebelum pamit. Nanti kami akan kabari jika kondisinya berubah. Din mengangguk samar, masih tertunduk, tak lagi bisa berbicara. Dalam benaknya, suara detak jantung janin yang melemah, wajah Azarin yang pucat, seolah mengalir dari luka yang tak kasat mata, semuanya berputar seperti siksaan sunyi. Din terduduk lemas di lantai dingin depan ruang IGD. Bahunya turun naik pelan, tubuhnya sedikit membungkuk, tetapi tak satu pun suara keluar dari mulutnya. Pandangannya kosong, mengarah lurus ke lantai seperti menatap kehampaan. Namun, dari kedua matanya, air mata jatuh satu persatu, tak terbendung, mengalir tanpa suara, dan itulah yang paling menyakitkan. Tak ada raungan. Tak ada teriakan. Hanya kesunyian yang bergetar hebat di dada. Pak Argatama menatap punggung putranya dengan dada sesak. Sosok yang dulu tegap, tangguh, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dia tak berkata apapun. Tak perlu. Karena kasih seorang ayah kadang tak butuh kata. Dia hanya mendekat, lalu berjongkok, dan memeluk tubuh ringkih itu erat-erat dari samping. Din tak bereaksi. Dia diam, seolah tak merasakan apa-apa. Namun, napasnya mulai tercekat. Bu Mahira, yang sejak tadi berusaha tegar, tak kuasa melihat adegan itu. Dia ikut mendekat, dan memeluk putranya dari sisi lain, mengusap pelan kepala Din yang bersandar di dada Pak Argatama. Kamu gak sendiri, nak, bisik Bu Mahira, suaranya gemetar. Ibu di sini, papa juga, kita semua ada. Dan di pelukan dua orang tuanya, Din akhirnya runtuh. Isakannya pecah. Tak tertahankan lagi. Tangisnya mengoyak lorong rumah sakit yang hening. Suaranya tak nyaring, tapi cukup untuk meremukkan siapapun yang mendengarnya. Aza, lirihnya di sela tangisan. Maafkan aku, Tuhan, selamatkan mereka, aku mohon. Pak Argatama memejamkan mata, menahan gejolak dalam dadanya. Tangannya terus menepuk punggung Din, perlahan, penuh kasih, walau hatinya sendiri tengah sobek. Dia tak kuat bicara, karena jika dia bicara, air matanya akan lebih dulu menjawab. Bu Mahira juga menangis pelan, membenamkan wajahnya di bahu putra sulungnya. Bukan hanya karena sakit yang dirasakan Din, tetapi karena rasa bersalah sebagai ibu, sebagai orang tua, yang merasa gagal menjaga keluarganya utuh. Pintu IGD tiba-tiba terbuka. Suara roda ranjang besi kembali menenggema di lorong, mengiris keheningan seperti pisau menyayat kulit. Din, Pak Argatama, dan Bu Mahira sontak berdiri. Napas mereka tercekat saat melihat tubuh Azarin terbujur lemah di atas ranjang dorong, terbaring tak sadarkan diri, wajahnya pucat nyaris tanpa warna. Beberapa selang dan alat medis sudah terpasang, menandakan kondisinya belum stabil. Sayang, bisik Din, nyaris tanpa suara. Tanpa pikir panjang, Din segera berjalan cepat mendampingi ranjang istrinya yang didorong oleh tim medis. Tangannya langsung menggenggam jemari Azarin yang dingin dan lunglai, seolah memindahkan separuh nyawanya ke tubuh perempuan itu. Matanya berkaca, bibirnya bergetar, tetapi tak ada sepatah kata pun yang terucap. Hanya tatapan penuh luka, penuh rasa takut, seakan dunia bisa runtuh kapan saja. Dalam hatinya, doa mengalir deras, lirih tetapi terus-menerus. 35. Bekuhan. Jangan ambil dia, jangan ambil Aza dari aku mohon, aku mohon. Dia menggenggam tangan itu makin erat. Seakan jika dia melepas, Azarin akan benar-benar pergi dan tak kembali. Saat mereka tiba di depan ruang ICU, langkah tim medis melambat. Seorang perawat lelaki mendekat ke arah Din dan berkata pelan. Maaf, Pak. Sampai di sini dulu. Pasien akan kami bawa masuk untuk observasi. Din langsung menggeleng cepat, matanya membulat. 5 menit saja. Pintanya lirih, nyaris memohon. Tolong,
biarkan aku memeluknya sebentar saja. Aku mohon. Perawat itu tampak ragu, namun akhirnya menggeleng dengan lembut. Mohon maaf, Pak. Ini prosedur. Pasien butuh penanganan cepat. Bapak bisa menunggu di luar, kami akan beri kabar setelah proses observasi selesai. Din tak menjawab. Dia hanya berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam jemari Azarin, sampai akhirnya seorang perawat wanita dengan hati-hati memisahkan genggaman itu. Saat itu juga, seolah nyawanya ikut tercabut. Aza, bisiknya lirih, seolah memanggil seseorang di dalam mimpinya yang jauh. Tubuhnya goyah, nyaris jatuh jika saja Bu Mahira tak segera menopang pundaknya dan memeluknya dari samping. Dia membenamkan wajahnya di bahu ibunya, dan matanya yang sejak tadi bertahan, akhirnya pecah kembali dalam tangis sunyi. Din, sabar ya, nak, Aza akan baik-baik saja. Kita semua doakan dia. Ibu di sini, ucap Bu Mahira dengan suara lembut, menahan tangisnya sendiri. Din hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong, namun penuh air mata. Dia tak sanggup menjawab, tak mampu mengucapkan satu kata pun. Pak Argatama mendekat, berdiri di sisi mereka dengan wajah tegang dan mata yang mulai memerah. Namun dia tetap diam, menyimpan lukanya dalam-dalam, hanya menatap putranya yang seperti kehilangan separuh jiwanya. Pintu ICU pun akhirnya tertutup perlahan, dengan suara mekanik yang berat, seolah memutus sisa harapan yang tertinggal di lorong itu. Dan tepat saat pintu itu menutup penuh, satu bulir air mata jatuh dari pelupuk Din, menyusul yang lainnya. Dia menunduk, memeluk dirinya sendiri. Di dalam sana, istrinya sedang bertarung demi nyawa. Di luar sini, ia berdiri sebagai suami yang hanya bisa berdoa, sambil menanggung luka yang lebih tajam dari pisau manapun.